Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-temanku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan sedikit merenungkannya. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan kita ambil dari Penginjil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ ada orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamahnya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang buta dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Penginjil Markus pada kesempatan ini sekali lagi menampilkan kepada kita tindakan belas kasihan Tuhan atas orang-orang yang menderita. Pada kesempatan ini, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Orang buta tersebut tentu mempunyai kemampuan tidak bisa melihat, atau dia mengalami persoalan dengan matanya, sehingga dia tidak mampu melihat segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Ketika orang-orang membawanya kepada Yesus, Yesus pun menaruh belas kasihan kepadanya, lalu berusaha untuk menyembuhkan dia. Dalam peristiwa penyembuhan atau dalam peristiwa tindakan Yesus menyembuhkan orang buta itu, Yesus melakukan tindakan dua kali. Pertama, Yesus mencoba untuk melakukan penyembuhan kepadanya, lalu bertanya, "Bagaimana, apakah engkau sudah melihat?" "Tuhan, saya sudah melihat, tetapi orang-orang yang saya lihat itu masih seperti pohon." Lalu kemudian Yesus melakukan suatu tindakan penyembuhan yang sempurna, sehingga orang itu pun dapat melihat orang dengan jelas. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah terkadang hidup kita itu dalam memahami atau dalam melihat sesuatu cenderung mengklaim, dan apa yang kita klaim itu kita anggap sebagai suatu kebenaran. Atau kita bisa mengatakan bahwa kita melihat sebuah realitas atau melihat suatu persoalan secara subjektif. Kalau kita melihat suatu persoalan dengan subjektif, itu artinya kita melihatnya dari kacamata kita, sehingga dalam arti tertentu kita memandangnya itu secara samar-samar, belum menyentuh esensi dari persoalan itu. Nah, karena itu kita kemudian mengambil kesimpulan bahwa itulah kebenaran yang sesungguhnya. Di sini mungkin kita bisa mengatakan bahwa kita sedang mengalami persoalan kebutaan dengan hati kita. Meskipun tidak secara fisik, tetapi kita sedang berada dalam persoalan dengan mata hati kita. Kita tidak mampu memandang sebuah persoalan atau sebuah realitas dengan sempurna atau dengan objektif, sehingga kita pun berada pada sebuah kesimpulan yang tidak esensial. Dan di sini pun kita cenderung atau terungkap dalam sikap kita mengklaim orang lain sebagai sesuatu yang salah, atau menilai orang lain sebagai sesuatu yang tidak perlu diberi apresiasi,
Karena kita melihatnya dari kacamata kita, dari mata hati kita yang buta. Ataupun juga dalam kehidupan kita cenderung melihat kebenaran itu dari sisi mayoritas ya, tanpa kita cenderung langsung untuk memahami secara objektif apa yang seharusnya terjadi atau apa yang sebenarnya terjadi. Singkat kata, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita jatuh ke dalam cara pandang kita yang tidak menunjukkan sebuah kebenaran yang esensial ya. Kita hanya memandang dari luar tanpa kita masuk ke dalam persoalan yang esensial dari suatu fenomena yang terjadi di tengah kehidupan kita. Sehingga kita pun cenderung melihat atau menilai orang lain itu ya apa yang kita lihat, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga klaim-klaim kita pun bisa kita lontarkan kepada mereka ya, kepada teman-teman kita atau kepada orang-orang yang kita benci. Pada hari ini Penginjil Markus atau Tuhan mengajak kita untuk tidak melihat secara sebelah mata akan sebuah eksistensi, akan sebuah kebenaran, tetapi harus melihatnya secara esensial. Kalau kita melihatnya secara setengah-setengah atau sebagian saja, tentu kita akan jatuh pada suatu peristiwa penyembuhan pertama tadi ya. Kita melihat orang lain itu seperti pohon-pohon ya. Kita belum melihat mereka sebagai orang sebagaimana adanya. Karena itu Tuhan mengajak kita hari ini untuk terus melihat orang lain itu secara objektif, secara terang benderang dari sisi kebenaran. Tentu di sini yang perlu kita lakukan itu adalah merefleksikan diri, selalu berdoa, selalu mau mendengarkan sabda Tuhan, atau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berbagai tindakan-tindakan rohani, aktivitas-aktivitas rohani yang memungkinkan kita menjernihkan mata hati kita untuk memandang yang lain secara benar atau memandang mereka yang ada di sekitar kita secara esensial. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita dalam menilai sesama dan juga menilai diri sendiri. Semoga.